Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, berkah rezekinya dan bahagia. Teman-teman, terima kasih ya udah dukung channel saya ini, dan saya ucapkan banyak ya, dan semoga teman-teman mendapatkan keberkahan ya, baik ilmu dan kebahagiaan dan sebagainya ya teman-teman. Kali ini saya akan memaparkan tentang berkompetisi dalam kebaikan, atau dengan kata lain berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan ya teman-teman. Sebelum kita melanjutkan pelajaran atau materi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Berkompetensi dalam kebaikan yang sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 ya. Sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 148, mari kita baca dengan baik dan benar ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairati aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Penjelasan ayatnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148, Quraisy Shihab menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum Yahudi untuk berkiblat ke Baitul Maqdis, dan umat yang lain melalui nabi dan rasulnya untuk menghadap ke arah tertentu. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengarah ke Ka'bah dan berlaku untuk semua umat. Perintah ini sekaligus membatalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya, termasuk untuk Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya menghadap ke selain Ka'bah pada saat sholat. Hal yang penting dalam pengarahan kiblat ini adalah menghadapkan hati langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Fatir ayat 32. Sebelum kita memahami secara lebih mendalam, marilah kita baca ayat sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika wa fadlul kabir. Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi
diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Penjelasan dari ayat tersebut, secara umum ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk digunakan sebagai pedoman hidup. Namun dalam realita kehidupan di antara umat Islam, ada berbagai macam sikap dalam mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, sikap-sikap yang terdapat dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 32 itu sebagai berikut. 1. Kelompok pertama adalah mereka yang menzalimi diri sendiri, yaitu orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangannya atau mengerjakan larangannya. 2. Kelompok kedua bersikap pertengahan, yaitu selain melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah, juga terkadang masih meninggalkan perkara yang disunahkan dan melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan. Ketiga, kelompok ketiga yaitu mereka yang bersikap segera melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan ini selalu mengerjakan perbuatan yang diwajibkan dan disunahkan, serta menjauhi perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Imam Ar-Razi menafsirkan bahwa zalimu li nafsi adalah orang yang lebih banyak kesalahannya, sedangkan muktasid atau tengah adalah orang yang seimbang antara kesalahan dan kebaikannya. Adapun sabikun bil khairat adalah orang yang lebih banyak kebaikannya. Demikianlah pembahasan kali ini tentang berkompetisi dalam kebaikan yang sesuai dengan anjuran Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 dan Quran Surat An-Nahl ayat 97. Semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga dengan pemaparan ini kita mendapatkan ilmu dan mau mengamalkannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya, karena manusia ya banyak kesalahan. Boleh kritik dan saran ya, dan terima kasih saya ucapkan telah dukung terus channel saya, dan insya Allah menjadi amal jariah ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.